Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitria Rahmadani dengan stambuk A221-20040 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem hormon pada manusia. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa sih itu sistem hormon. Jadi, sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Nah, hormon sendiri merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai jenis-jenis hormon. Oke, yang pertama yaitu hormon pada saluran pencernaan. Nah, hormon pada saluran pencernaan yang pertama yaitu gastrin. Nah, gastrin diproduksi oleh mukosa pilorik dan terbentuknya hormon ini dirangsang oleh adanya protein dari makanan atau mungkin juga oleh asam lambung. Nah, yang kedua ada sekretin. Nah, sekretin diproduksi oleh mukosa usus dan diangkut oleh darah ke pankreas. Hormon ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang banyak mengandung bikarbonat. Nah, selanjutnya yaitu kolesistokinin. Kolesistokinin diproduksi oleh mukosa usus halus. Kolesistokinin merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung banyak enzim. Selanjutnya ada pankreozimin. Nah, pankreozimin diproduksi oleh mukosa usus halus bagian atas. Pengeluaran hormon pankreozimin dirangsang oleh adanya beberapa zat antara lain kasein, dekstrin, mulosa, laktosa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hormon adenohipofisis. Sekresi hormon hipofisis selain dikontrol oleh hipotalamus, dipengaruhi banyak faktor antara lain oleh obat hormon alamiah atau antagonis hormon. Terdapat 6 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan merupakan polipeptida dengan berat molekul 22.000 atau sekitar 10% dari berat kelenjar hipofisis. Fungsi hormon pertumbuhan jelas untuk pertumbuhan. Defisiensi hormon ini pada anak-anak menyebabkan kekerdilan, sedangkan kelebihan hormon ini menyebabkan gigantisme pada anak atau akromegali pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu hormon prolaktin. Pada manusia, satu-satunya fungsi prolaktin yang jelas adalah untuk masa laktasi. Prolaktin mempengaruhi fungsi kelenjar susu dalam mempersiapkan, memulai, dan mempertahankan laktasi. Selanjutnya yaitu gonadotropin. Hipofisis menghasilkan 2 jenis gonadotropin yang mengatur alat reproduksi yaitu FSH dan LH. Keduanya diatur oleh hipotalamus melalui satu hormon pelepas LHRH atau nama lainnya yaitu GnRH. Selanjutnya yang ketiga yaitu hormon insulin. Gen insulin manusia terdapat lengan pendek dari kromosom. Insulin disekresikan sebagai preproinsulin. Selanjutnya hormon yang keempat yaitu glukagon. Hormon ini juga diproduksi oleh sel-sel Langerhans dalam pankreas. Glukagon mempunyai efek yang berlawanan dengan insulin, yaitu dapat menimbulkan kadar glukosa dalam darah dengan jalan meningkatkan glikogenolisis dalam hati. Selanjutnya yang kelima yaitu hormon kelenjar tiroid. Hormon yang dikeluarkan dari kelenjar tiroid mengandung iodium dan lebih dari setengah jumlah keseluruhan iodium tubuh terdapat dalam kelenjar tiroid.
Pengeluaran hormon tiroid dipengaruhi oleh persediaan iodium dalam kelenjar tiroid berkurang. Oke, selanjutnya masuk pada mekanisme kerja hormon. Nah, hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor spesifik. Pengikatan dari hormon ke reseptor ini pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor sedemikian rupa sehingga menyampaikan informasi kepada unsur spesifik lain dari sel. Reseptor ini terletak pada permukaan sel atau intraseluler. Interaksi permukaan hormon reseptor memberikan sinyal pembentukan dari messenger kedua. Interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen. Distribusi dari reseptor hormon memperlihatkan variabilitas yang besar sekali. Nah, kemudian reseptor untuk beberapa hormon seperti insulin dan glukokortikoid terdistribusi secara luas, sementara reseptor untuk sebagian besar hormon mempunyai distribusi yang lebih terbatas. Adanya reseptor merupakan determinan atau penentu pertama apakah jaringan akan melibatkan reseptor terhadap hormon. Namun, molekul yang berpartisipasi dalam pasca reseptor juga penting. Hal ini tidak saja menentukan apakah jaringan akan memberikan reseptor terhadap hormon itu, tetapi juga memberikan kekhasan dari reseptor itu. Hal yang terakhir, ini memungkinkan hormon yang sama memiliki respon yang berbeda dalam jaringan yang berbeda. Nah, demikianlah tadi penjelasan saya mengenai sistem hormon pada manusia. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.